Dia pertama kali bertemu Tante Jenny di sebuah acara keluarga yang ramai, sebuah pesta ulang tahun yang diselenggarakan di rumah besar kakeknya. Di tengah hiruk-pikuk tawa dan obrolan, Tante Jenny berdiri anggun di dekat jendela, memegang segelas minuman berwarna keemasan. Gaun chiffon biru lautnya jatuh sempurna di tubuhnya yang ramping namun berisi, memperlihatkan lekuk pinggang yang memesona. Rambut hitam legamnya yang bergelombang ditata sederhana namun elegan, membingkali wajah ovalnya yang bersih dari celah. Senyumnya ketika dia merespon sapaan seseorang adalah perpaduan antara kehangatan dan misteri, seolah menyimpan rahasia yang dalam. Rio, yang saat itu baru saja menyelesaikan studinya dan sedang mencari jati diri, merasa seluruh dunianya berhenti berputar. Ada magnet tak terlihat yang menarik pandangannya berulang kali ke arah wanita itu, memicu getaran aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tante Jenny adalah istri dari Paman Budi, adik dari ayahnya. Paman Budi dikenal sebagai seorang pengusaha sukses yang sangat sibuk, seringkali berpergian ke luar kota, bahkan ke luar negeri, selama berminggu-minggu. Karena itu, Tante Jenny sering terlihat sendirian di berbagai acara keluarga. Rio memperhatikan bagaimana Tante Jenny akan tersenyum dan berbincang ramah, namun ada kesepian yang samar-samar terpancar dari matanya yang coklat gelap. Sebuah kesepian yang membuat hati Rio tergerak, bercampur dengan kekaguman yang semakin mendalam. Dia tahu perasaannya ini tidak pantas, tidak seharusnya. Namun, pikiran tentang Tante Jenny telah merasuk ke dalam benaknya, menjadi melodi yang tak pernah berhenti diputar. Beberapa bulan kemudian, takdir seolah berpihak pada Rio. Ibunya, yang tahu Rio sedang mencari kegiatan di sela-sela lamaran kerjanya, meminta bantuannya untuk mengurus taman di rumah Tante Jenny. Tukang kebun Tante Jenny sedang sakit dan harus istirahat total. Rio menerima tawaran itu dengan antusiasme yang tak bisa ia sembunyikan, meskipun ia berusaha keras untuk tetap terlihat biasa saja di depan ibunya. Ini adalah kesempatan emasnya, sebuah celah untuk mendekati wanita yang telah menjadi obsesi rahasianya. Hari pertama di rumah Tante Jenny, Rio merasa canggung sekaligus bersemangat. Rumah itu begitu luas dengan arsitektur modern yang dipadukan sentuhan klasik, namun terasa hangat dan mengundang. Tante Jenny menyambutnya di teras belakang, mengenakan gaun santai berwarna putih yang ringan, rambutnya diikat longgar. Ia tampak lebih muda dan lebih santai dari yang Rio bayangkan. Senyumnya begitu manis dan suaranya yang lembut. "Terima kasih banyak sudah mau membantu Rio, maaf merepotkanmu," membuat jantung Rio berdesir. "Tidak merepotkan sama sekali, Tante. Saya senang bisa membantu," jawab Rio, berusaha menjaga suaranya tetap stabil, padahal di dalam dadanya, jantungnya berpacu tak karuan. Mereka mulai bekerja di taman. Rio memangkas semak-semak mawar yang rimbun, sementara Tante Jenny dengan cekatan merapikan pot-pot anggrek kesayangannya, membersihkan daun-daun kering dengan sarung tangan hijaunya. Sesekali, tangan mereka tidak sengaja bersentuhan saat mengambil gunting atau sekop yang sama. Sentuhan singkat itu terasa seperti sengatan listrik bagi Rio, mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuhnya. Tante Jenny hanya akan tersenyum tipis, matanya sedikit berkerut di sudut, seolah sentuhan itu adalah hal yang biasa. Namun, Rio bertanya-tanya, apakah dia juga merasakannya? Apakah ada getaran yang sama di balik senyum tenangnya itu? Pekerjaan taman itu berlangsung selama beberapa minggu. Setiap sore, setelah mencari pekerjaan atau menyelesaikan urusan lain, Rio akan datang ke rumah Tante Jenny. Setelah selesai berkebun, mereka sering menghabiskan waktu di teras belakang, menikmati teh dingin atau kopi panas sambil berbincang ringan. Tante Jenny mulai terbuka tentang kehidupannya, tentang kesibukan Paman Budi yang membuatnya sering merasa sendiri, tentang hobinya melukis yang sudah lama terbengkalai, dan tentang impian-impian masa mudanya yang belum sempat tercapai. Rio mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu, setiap ekspresi yang melintas di wajahnya. Dia melihat sisi Tante Jenny yang lebih rapuh, lebih manusiawi, dan itu hanya semakin memperdalam perasaannya. Cinta terlarang itu semakin berakar.
Suatu sore, hujan deras tiba-tiba mengguyur dengan intensitas tinggi. Mereka terpaksa menghentikan pekerjaan dan berteduh di dalam rumah. Suasana di dalam menjadi temaram karena awan mendung yang pekat dan lampu-lampu yang belum dinyalakan. Tante Jenny duduk di sofa tunggal di ruang keluarga, sementara Rio memilih sofa di depannya. Aroma hujan dan tanah basah masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, bercampur dengan aroma parfum Tante Jenny yang lembut dan sedikit manis, memabukkan indera Rio. "Kamu punya impian apa, Rio?" tanya Tante Jenny, memecah keheningan, menatapnya dengan intens, seolah ingin membaca isi hatinya. Rio merasa pipinya memanas, jantungnya berdebar tak karuan. Saya ingin menjadi arsitek yang sukses, Tante, dan saya ingin menemukan seseorang yang bisa saya cintai sepenuh hati, seseorang yang bisa berbagi hidup dan impian saya. Dia hampir saja menambahkan, seperti Tante, namun menahannya mati-matian. Tante Jenny tersenyum tipis, senyum yang kali ini terasa sedikit melankolis. Matanya menerawang jauh, seolah mengenang sesuatu yang pahit. Cinta itu indah, Rio, tapi juga bisa rumit dan terkadang menyakitkan. Dia menghela napas pelan. Kebahagiaan itu relatif, Rio. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah seseorang yang mengerti, yang mau mendengarkan, yang hadir. Rio memberanikan diri. "Apakah Tante bahagia?" Pertanyaan itu membuat Tante Jenny terdiam sejenak. Dia menoleh ke arah Rio, tatapan mereka bertemu. Ada keraguan, kesedihan, dan sesuatu yang tak terucap di mata Tante Jenny. Sebuah kerentanan yang membuat Rio ingin sekali meraih dan memeluknya. "Kebahagiaan itu adalah pilihan, Rio," jawabnya pelan, suaranya nyaris berbisik, namun penuh makna. "Dan terkadang kita hanya perlu berani memilihnya." Malam itu, Rio pulang dengan perasaan campur aduk. Ada harapan yang membuncah, ada juga kecemasan yang mencekam. Dia merasa Tante Jenny juga merasakan sesuatu, sebuah koneksi yang melampaui batas hubungan keluarga. Tapi apa, dan apakah mereka berdua cukup berani untuk mengakuinya? Waktu terus berjalan. Paman Budi semakin jarang pulang, bahkan terkadang hanya pulang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tante Jenny dan Rio semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka pergi berbelanja kebutuhan taman, mengunjungi pameran seni di galeri kota, bahkan sesekali makan malam di luar, hanya berdua. Setiap momen terasa sangat berharga bagi Rio, setiap detik yang dihabiskannya di dekat Tante Jenny adalah anugerah. Dia mulai melihat tanda-tanda yang mungkin hanya ilusi dari harapannya sendiri, namun terasa begitu nyata. Tante Jenny seringkali membiarkan tangannya menyentuh lengan Rio lebih lama dari yang seharusnya saat mereka berjalan, atau tatapannya akan bertahan lebih dari sekilas, diwarnai kehangatan yang mendalam. Suatu malam, mereka sedang menonton film di ruang keluarga Tante Jenny. Film romantis yang cukup dramatis, dengan adegan-adegan yang intens dan penuh gairah. Tante Jenny duduk di salah satu ujung sofa panjang yang empuk, Rio di ujung lainnya. Perlahan, tanpa disadari, jarak di antara mereka menyempit, bahu mereka bersentuhan. Panas tubuh Tante Jenny merambat ke tubuh Rio, membakar kulitnya. Aroma parfumnya yang lembut kini terasa lebih kuat, memabukkan, memenuhi paru-paru Rio. Di layar, sepasang kekasih sedang berciuman penduk gairah. Tangan mereka saling membelai, napas mereka memburu. Rio melirik Tante Jenny. Wanita itu menatap layar, namun napasnya tampak sedikit memberat. Dadanya naik turun lebih cepat. Bibirnya sedikit terbuka, dan matanya berkilat di pantulan cahaya televisi yang bergerak-gerak. Rio merasa jantungnya berdebar sangat kencang, darahnya berdesir panas di seluruh nadinya. Dia ingin sekali meraih tangan Tante Jenny, memeluknya erat, mencium bibir itu yang tampak begitu mengundang. Tiba-tiba, Tante Jenny menoleh, mata mereka bertemu.
Dalam kegelapan ruangan yang hanya diterangi cahaya televisi, tatapan Tante Jenny terasa begitu dalam, begitu menghanyutkan, seolah menarik Rio ke dalam pusaran emosi yang tak berdasar. Ada gairah yang tak terucapkan di sana, sebuah undangan yang tak bersuara, namun sangat jelas. Rio menahan napas. Dia bisa merasakan aura Tante Jenny, kehangatan tubuhnya yang begitu dekat, getaran yang sama yang terpancar dari dirinya. "Rio," bisik Tante Jenny, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Rio tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menatap mata Tante Jenny, membiarkan dirinya tenggelam dalam pusaran emosi yang begitu kuat, sebuah momen keheningan yang penuh makna. Minggu berikutnya, Paman Budi mengabarkan bahwa dia akan bepergian ke luar negeri selama sebulan penuh untuk urusan bisnis yang mendesak. Tante Jenny tampak sedikit lega, meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan senyum tipis. Dia meminta Rio untuk menemaninya makan malam di sebuah restoran mewah yang baru saja dibuka. Rio merasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dia mengenakan kemeja terbaiknya, menyisir rambutnya rapi, dan menyemprotkan parfum favoritnya, berharap bisa tampil sempurna di mata Tante Jenny. Di restoran, Tante Jenny tampil sangat memukau. Dia mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang menjuntai anggun. Kainnya mengikuti setiap lekuk tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan keindahan yang matang. Perhiasan minimalis yang dikenakannya hanya semakin menambah aura keanggunannya. Senyumnya lebih cerah malam itu, tawanya lebih lepas dan renyah. Rio merasa seperti kencan sungguhan, bukan sekadar menemani bibinya. Mereka berbicara tentang segala hal, dari politik hingga filosofi hidup, dari kenangan masa kecil hingga impian masa depan. Malam itu terasa magis, seolah mereka berdua adalah satu-satunya orang di dunia. Setelah makan malam yang panjang dan penuh tawa, saat mereka dalam perjalanan pulang, hujan kembali turun. Kali ini, hujan deras disertai kilat dan petir yang menyambar-nyambar di langit. Rio memarkir mobil di garasi Tante Jenny. Saat mereka masuk ke dalam rumah, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita, hanya sesekali diterangi oleh kilatan petir yang sangat terang dari luar. Astaga! Tante Jenny sedikit terkejut, suaranya sedikit bergetar. "Sebentar, aku ambil lilin di dapur." Rio meraba-raba dalam kegelapan. "Biar saya bantu, Tante, mungkin ada senter di dekat sini." Saat mereka berjalan beriringan menuju dapur, sebuah kilatan petir yang sangat terang menyambar di luar, diikuti oleh suara guntur yang menggelegar dengan dahsyat. Tante Jenny terlonjak kaget, dan tanpa sadar, dia berpegangan erat pada lengan Rio. Tubuh mereka menempel. Rio bisa merasakan kelembutan kulit Tante Jenny di bawah telapak tangannya, kehangatan tubuhnya yang meresap ke dalam dirinya. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tercekat di tenggorokan. Tante Jenny mendongak, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Rio. Dalam cahaya remang-remang yang sesekali muncul dari luar, mata mereka bertemu lagi. Kali ini, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kesedihan, hanya ada gairah murni yang membara, hasrat yang membakar, sebuah undangan yang tak bisa lagi disangkal. "Rio!" bisiknya lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Suaranya bergetar menahan sesuatu. Rio tidak bisa menahan diri lagi. Dia memegang pinggang Tante Jenny dengan satu tangan, dan tangan lainnya menyentuh pipinya yang lembut, membelai garis rahangnya. Dia mendekatkan wajahnya, perlahan namun pasti, memberi waktu bagi Tante Jenny untuk menolak jika dia mau. Namun, Tante Jenny tidak menolak. Dia memejamkan mata, bibirnya sedikit terbuka, mengundang, menanti. Kemudian bibir mereka bertemu. Itu adalah ciuman yang lembut pada awalnya, ciuman yang dipenuhi kerinduan dan penantian panjang yang selama ini terpendam. Namun, dengan cepat, ciuman itu berubah menjadi lebih dalam, lebih intens, lebih menuntut. Bibir mereka saling melumat, seolah ingin melampiaskan semua perasaan yang selama ini terpunci rapat. Tangan Rio membelai punggung Tante Jenny, menariknya lebih dekat, hingga tidak ada lagi jarak di antara mereka.
Dia bisa merasakan setiap lekuk tubuh Tante Jenny yang menempel erat pada tubuhnya, merasakan kelembutan payudaranya yang menekan dadanya. Tante Jenny membalas ciuman Rio dengan tak kalah bersemangat, bahkan lebih berani. Tangannya melingkar di leher Rio, jemarinya meremas rambut di belakang kepalanya, menariknya lebih dekat lagi. Napas mereka memburu, berpadu dalam kegelapan yang intim, diwarnai aroma parfum Tante Jenny, aroma hujan, dan aroma gairah yang baru saja meledak. Ciuman itu berlanjut, semakin dalam, semakin menuntut. Lidah mereka saling bertautan, menjelajahi setiap sudut kehangatan, setiap rahasia yang tersembunyi. Rio merasa seperti terbakar, seluruh tubuhnya panas, setiap selnya berteriak ingin lebih, ingin merasakan lebih banyak dari wanita yang selama ini hanya bisa ia impikan. Dia mencium leher Tante Jenny, merasakan denyutan nadi di sana, mendengar desahan kecil yang lolos dari bibirnya, sebuah desahan yang memicu gairah lebih dalam di hati Rio. "Tante Jenny?" Bisik Rio di antara ciuman, suaranya serak dan penuh hasrat, seolah memanggil nama itu adalah sebuah mantra. Tante Jenny hanya bisa mengerang pelan, membenamkan wajahnya di ceruk leher Rio, membalas pelukannya dengan erat, mencengkram kemeja Rio dengan jemarinya yang lentik. Dalam kegelapan yang pekat, diiringi suara gemuruh petir yang menjadi saksi bisu, hasrat mereka meledak, tak lagi terbendung. Ini bukan hanya tentang gairah fisik yang tiba-tiba, ini adalah pelepasan emosi yang terpendam selama berbulan-bulan, pengakuan akan cinta yang tak terucapkan, dan janji akan sebuah awal yang baru, penuh gairah dan romansa yang tak terduga. Mereka berdua tahu, malam itu, di tengah badai yang mengamuk di luar, adalah titik balik, sebuah gerbang menuju dunia baru yang penuh rahasia, kebahagiaan yang berani mereka jelajahi bersama, melampaui segala batas dan norma, hanya untuk merasakan kehangatan yang telah lama mereka dambakan. Mereka saling menggenggam erat, seolah tak ingin melepaskan, seolah menemukan tempat yang selalu mereka cari.